Kenapa kita harus berpegang kepada Injil? Yang kedua, alasannya Bapak Ibu Saudara adalah hanya ada satu Injil yang sejati. Tadi saya katakan bahwa kalau ada Injil palsu berarti ada Injil yang sejati. Nah, Injil yang sejati itu hanya satu. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat 7, Saudara ayat 8, kita baca sama-sama ayat 9. Yang sebenarnya bukan Injil. Artinya ini masih sambungan dari ayat 6 ya. Bahwa jemaat Galatia itu mengikuti suatu Injil lain. Nah, disambung ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, tertutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oh, di sini Paulus sangat tegas Bapak Ibu Saudara, bahkan dengan keras mengatakan bahwa kalau ada orang yang memberitakan Injil lain yang berbeda dengan Injil yang kami sudah beritakan. Nah, ini kita mau garis bawahi dulu. Injil yang Paulus dan rasul-rasul lain itu beritakan Injil yang seperti apa? Supaya kita bisa membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang tidak benar. Di ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, Paulus itu menyebutkan di situ yang sebenarnya bukan Injil. Nah, di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, kalimat itu bunyinya begini. Padahal tidak ada Injil yang lain. Artinya hanya ada satu Injil. Hanya ada satu Injil. Nah, Injil yang benar itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Injil yang benar adalah Injil yang berbicara tentang Yesus mati bagi dosa kita. Kemudian dia bangkit menyelamatkan kita. Dan dia memberikan kita keselamatan atau hidup kekal kalau kita percaya kepadanya. Itu Injil yang benar. Itu Injil yang sejati. Makanya dengan tegas Paulus mengatakan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ini Bapak Ibu Saudara. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau ada orang yang memberitakan selain berita itu. Kalau ada orang yang memberitakan selain daripada berita keselamatan di dalam Yesus. Sekalipun itu malaikat, kata Paulus, harus ditolak. Kalaupun itu adalah para rasul atau pemberita firman di zamannya Paulus, kalau ada yang memberitakan beda dengan apa yang mereka sudah terima dari Tuhan, maka itu harus ditolak. Dari sini kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus begitu tegas mengatakan bahwa hanya ada satu Injil yang benar, yang memberitakan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Di luar itu harus ditolak. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat demi ayat, Paulus mengatakan begini, sebenarnya tidak ada Injil yang lain. Tetapi ada orang yang berusaha mengacaukan jemaat dengan mengubah Injil. Nah, ini kan bahaya sekali ya. Ada orang-orang yang berusaha mengacaukan jemaat dengan cara mengubah Injil, memelintir ajaran firman Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi di zaman itu Bapak Ibu Saudara, tapi juga terjadi hari-hari ini. Bagaimana caranya orang menyebarkan ajaran yang bukan membangun iman, bukan membuat orang bertumbuh dalam Tuhan, tetapi berusaha menyebarkan ajaran yang menyenangkan manusia. Maka Paulus menegaskan bahwa Injil yang sejati itu berbicara tentang Kristus. Jadi kalau ada pemberitaan firman yang tidak memberitakan Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu bukan Injil yang sejati. Kalau ada Injil yang berbeda dengan pengajaran yang berpusat kepada Kristus, maka itu bukanlah Injil yang benar. Namun ini yang terjadi di Galatia waktu itu. Ada orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan sebuah ajaran. Apa sih sebenarnya inti pengajaran yang disebarkan di Galatia waktu itu?
Jemaat di Galatia itu diajar begini Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu tidak hanya cukup di dalam Yesus. Kalau kita perhatikan seluruh kitab Galatia itu intinya adalah Paulus itu menegaskan sebuah ajaran yang menentang ajaran-ajaran Yahudi. Karena ada pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak hanya cukup percaya Yesus, tetapi juga harus disertai dengan hukum Taurat. Jadi mereka harus disunat, mereka harus mempersembahkan korban-korban sebagai hukum Taurat, seperti yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Kemudian mereka juga harus mengikuti aturan-aturan Taurat, baru mereka selamat. Jadi ini ajaran yang disebut Yesus, kemudian ada tambahannya, Yesus plus. Padahal Alkitab itu mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa keselamatan itu diberikan hanya di dalam dan melalui Yesus. Sementara pengajar-pengajar di Galatia ini mengatakan bahwa Yesus kemudian ada tambahannya, hukum Taurat, sunat, aturan-aturan Taurat. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa percaya Yesus dan juga usaha manusia baru selamat. Padahal keselamatan itu bukan usaha manusia. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia, bukan perbuatan manusia. Tapi keselamatan itu adalah karunia Allah yang kita terima melalui iman. Jadi intinya itu bukan pada iman kita, kan kita diselamatkan karena Tuhan melihat iman kita, tapi karena karunia Tuhan yang kita terima melalui iman. Nah, pengajar-pengajar di Galatia itu menegaskan bahwa Yesus ditambah dengan perbuatan. Makanya Paulus dengan tegas menolak ajaran tersebut. Paulus berkata bahwa kalau ada orang yang mengajarkan, sekalipun itu malaikat turun dari surga mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil yang sudah diberitakan, maka itu harus ditolak. Kalaupun ada rasul-rasul seperti kami yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami sudah beritakan, maka itu harus ditolak karena itu berbeda dengan ajaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa Injil itu cuma ada satu yang benar. Injil yang mengajarkan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Keselamatan hanya melalui dan di dalam Yesus, bukan yang lain, bukan usaha manusia, bukan Yesus kemudian ada tambahannya, tetapi keselamatan hanya melalui Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi jemaat yang mengerti, memahami kebenaran ini. Maka kita uji setiap ajaran berdasarkan firman Tuhan. Kita uji ajaran itu apakah sesuai dengan firman atau tidak. Kalau dia bertentangan dengan firman, maka itu bukanlah ajaran yang benar. Tidak semua ajaran yang terdengar rohani itu ajaran yang berasal dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua pengajaran yang bersifat rohani itu sesuai dengan Alkitab. Karena ajaran-ajaran penyimpangan itu memakai hal-hal yang rohani juga. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang mengajarkan keselamatan di luar Yesus Bapak Ibu Saudara, itu bukan ajaran yang sejati. Itu bukan ajaran yang berdasar pada firman Tuhan. Maka kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar perhatikan, kita harus uji setiap ajaran itu berdasarkan Alkitab. Kalau ada yang mengajarkan keselamatan di luar Yesus, itu bukan ajaran yang benar. Hanya ada satu Injil yang sejati, ajaran tentang Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus memberikan keselamatan. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus berpegang kepada Injil yang sejati? Karena kebenaran Injil itu lebih penting daripada penerimaan manusia. Kebenaran Injil itu lebih penting daripada penerimaan manusia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Paulus itu punya kesempatan untuk bisa mendapatkan banyak pengikut. Paulus itu punya kesempatan untuk bisa mendapatkan banyak orang-orang yang menjadi muridnya.
Kenapa? Karena ada sebuah ajaran yang lagi populer waktu itu. Mengajarkan bahwa percaya Yesus disertai dengan aturan-aturan hukum Taurat. Dan itu orang-orang Yahudi sangat suka waktu itu. Orang-orang Yahudi sangat senang, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, 2-3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa hamba Kristus itu memberitakan Injil yang sejati. Makanya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus mau menegaskan kepada kita kebenaran Injil atau Injil itu lebih penting daripada kesukaan manusia, daripada penerimaan manusia. Kalau Paulus itu berusaha supaya ajarannya diterima oleh banyak orang, supaya pengikutnya lebih banyak, maka dia mengikuti ajaran yang populer waktu itu. Ajaran yang lagi disukai banyak orang waktu itu. Kalau misalnya Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu disertai dengan sunat, keselamatan itu disertai dengan melakukan hukum Taurat, maka ini ajaran yang sangat diterima dan kemungkinan besar pengikutnya Paulus akan semakin banyak kalau dia mengajarkan seperti itu. Tapi mari kita lihat, apakah Paulus mengajarkan seperti itu? Tidak. Paulus tidak mengajarkan seperti itu. Meskipun Bapak Ibu Saudara ajaran yang seperti ini akan mudah diterima. Banyak pengikutnya. Paulus akan disenangi orang. Maka Bapak Ibu Saudara hati-hati. Tidak semua yang lagi disenangi orang itu belum tentu ajarannya benar. Bapak Ibu. Yang lagi digandrungi orang belum tentu. Kita harus uji dulu ajarannya seperti apa. Paulus kalau mau cari pengikut, mau cari popularitas. Kalau zaman sekarang misalnya bisa lewat TikTok, lewat Facebook, lewat Instagram cari pengikut, menyebarkan ajaran yang palsu seperti ini mudah diterima sama orang banyak. Karena lagi digandrungi. Maka tidak semua yang populer itu benar Bapak Ibu. Tidak semua yang lagi ngetren itu benar. Atau hal yang kedua, kalau Paulus itu tipe orang yang menghindari konflik, lebih baik ajarkan ini aja. Karena dia tidak akan bertentangan dengan orang lain. Ajaran yang diterima masyarakat luas. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Paulus tetap mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Final. Tidak ada tambahannya. Bukan mengajarkan seperti pengajar-pengajar Yahudi percaya Yesus, tapi juga harus disunat, harus menjalankan korban-korban, harus mengikuti aturan-aturan Taurat. Paulus tidak melakukan itu. Makanya dia berkata, sangat jelas berkata di ayat yang ke-10 bahwa apakah aku berusaha mencari perkenanan? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Paulus tidak berusaha mencari kesukaan manusia. Dan Paulus tidak berusaha untuk berkenan kepada manusia. Karena dia tahu bahwa Injil itu lebih penting daripada diterima banyak orang. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bisakah kita menyenangkan semua orang? Bisakah kita menyenangkan banyak orang? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Dan Paulus mengajarkan, memberikan kita teladan Bapak Ibu Saudara bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah terima Injil, terima keselamatan. Kita bukan tidak menghargai orang lain, tetapi yang menjadi patokan iman kita bukan kesukaan orang, bukan kepentingan orang, apalagi kesenangan orang lain, bukan. Jadi kita beriman itu bukan menyenangkan manusia, bukan mencari kesukaan manusia, tapi yang kita cari dalam beriman adalah menyenangkan Allah. Amin. Karena Paulus berkata bahwa kalau aku berusaha mencari kesukaan manusia, menyenangkan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Maka mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Paulus memberikan kita teladan. Dia tidak menjalani iman, mencari perkenanan manusia.
tidak mencari kesukaan manusia. Tapi yang lebih penting bagi Paulus adalah mengajarkan Injil yang benar. Karena yang paling penting dalam hidupnya adalah perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Berita Injil yang benar itu disebarkan, diajarkan kepada orang lain. Kebenaran itu berasal dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan dari pandangan manusia, bukan dari pendapat manusia. Pegangan hidup kita itu bukan pendapat orang, setuju? Pegangan hidup kita bukan pandangan orang, bukan pendapat manusia, bukan kesenangan manusia, bukan kesukaan manusia. Tapi hari ini kita harus ingat bahwa pegangan hidup saya dan saudara adalah firman Tuhan. Amin. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Kita belajar dari Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia belajar dalam hidupnya untuk terus menyukakan hati Tuhan, bukan mencari pengikut, bukan mencari perkenanan manusia. Maka saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah, sekalipun zaman berubah, sekalipun budaya berubah, sekalipun tren setiap zaman itu berubah. Sekalipun firman Tuhan itu tidak berubah seperti tren zaman yang selalu berubah-ubah, tetapi firman itulah yang menjadi pegangan hidup saya dan saudara. Amin. Maka sekalipun orang bilang firman Tuhan itu kuno, tetapi firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Maka kita ini sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap setia berpegang kepada Injil meskipun tidak sepopuler dengan apa yang terkenal sekarang. Ada banyak hal yang populer hari ini ya, tapi bukan pegangan hidup. Itu hanya selingan hidup, bukan pegangan hidup. Karena saya yakin bahwa 1 tahun pasti apa yang terkenal hari ini itu juga akan berlalu. Maka marilah kita tetap berpegang setia, tetap setia berpegang kepada Injil, pada firman Tuhan, kepada berita tentang Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Karena itulah pegangan hidup kita, karena itulah pedoman hidup kita. Sekali lagi firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita bahwa pegangan hidup kita bukan perkataan manusia, bukan penilaian manusia, bukan kesenangan manusia. Pegangan hidup kita satu-satunya adalah perkenanan Tuhan. Maka mari kita jalani hidup menyenangkan hati Tuhan. Lakukan firman-Nya. Lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan dalam hidup ini menyenangkan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.